Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo. Selamat datang di ruang belajar. Percaya atau tidak, stres itu bisa membunuh seseorang. Stres bisa membunuh kita secara langsung ataupun tidak. Secara langsung misalnya apa? Ya tindakan bunuh diri. Secara tidak langsung, ya penyakit. Kita tahu sebagian besar sumber penyakit adalah pikiran kita. Darah tinggi, stroke, itu adalah sumbernya dari pikiran. Penyakit-penyakit yang lainnya, penyakit lambung, atau apapun bentuknya, itu sebagian sangat-sangat dipengaruhi oleh pikiran kita. Dan sumber utamanya adalah stres. Kadang, tidak semua orang sadar bahwa diri mereka sedang stres. Karena memang gak mudah mendeteksi ada di mana level stres kita. Namun di video kali ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk mengenali ada di mana level stres kita dengan melakukan evaluasi terhadap tindakan yang kita lakukan ketika berhadapan dengan sebuah masalah. Ketika menghadapi sebuah masalah, ketika seseorang menghadapi bahaya, ketika seseorang menghadapi ancaman, manusia itu merespon dengan 3 cara. Cara pertama adalah fight. Mereka bertarung. Dia tahu bahwa dia harus mengalahkan itu semua, maka dia akan berjuang untuk menyelesaikannya. Respon kedua adalah flight, lari. Dia tahu masalah ini berat, dia tahu dia nggak bisa mengalahkannya, dia tahu ini berbahaya, maka dia akan lari. Respon yang ketiga adalah freeze, diam, membeku. Dia nggak bisa lagi berpikir, yang bisa dia lakukan hanyalah diam. Jika kita melihat 3 respon yang dilakukan oleh manusia ketika berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan stresor, maka kita bisa memprediksi ada di mana level stres kita. Orang-orang yang memilih untuk berjuang dan bertarung, artinya dia mampu dan masih memiliki kekuatan untuk mengatasi stres itu. Dia mampu mengendalikan dirinya dan dia mampu mengendalikan situasi di luar dirinya sehingga dia memilih untuk berjuang. Dia punya keyakinan yang kuat, dia masih punya rasa optimis, dia masih punya semangat untuk menyelesaikan semuanya. Lelah, capek, tapi ini situasi yang bagus. Artinya, dari sisi pengendalian diri, dia mampu mengatasi tekanan dalam hidupnya. Sementara di level kedua, orang-orang yang memilih berlari. Di titik ini dia juga punya kemampuan untuk menganalisis dirinya dan menganalisis apa yang ada di sekitarnya, sehingga dia mampu melakukan sebuah tindakan. Misalkan dikejar-kejar hutang, apa yang dilakukan? Pergi menjauh. Kelihatannya buruk, tapi ini jauh lebih baik. Artinya dia paham, sadar dengan apa yang dihadapi. Orang-orang pada titik ini jarang melakukan tindakan konyol dengan bunuh diri karena ia masih punya kekuatan untuk berlari. Menghindar masalah, menghindari sesuatu yang gak dia sukai, itu adalah tindakan-tindakan yang biasanya dia lakukan. Sementara di level yang ketiga, ini yang agak berbahaya, freeze atau diam. Indikator sederhananya, kadang dia menunda-nunda sesuatu. Dia merasa gak mampu, merasa gak berdaya, kadang udah bener-bener stuck, gak bisa berpikir. Dia gak tahu apa yang harus dilakukan. Yang bisa dia lakukan hanya diam saja. Diam gak ngapa-ngapain, menghabiskan waktu berjam-jam mungkin di depan gadget, melihat media sosial, menghabiskan waktu berjam-jam dengan main game, sama sekali nggak melakukan apapun. Ditanya nggak menjawab, ditanya pinginmu apa nggak tahu, pokoknya diam. Ini berbahaya. Pertanyaannya, sahabat semua, pernah nggak merasa nggak bisa ngapa-ngapain? Mau berpikir nggak bisa, mau melakukan sesuatu nggak bisa, mau menghindar nggak bisa, ditanya mau apa, diam. Kadang hanya ditinggal tidur seharian, kadang hanya ditinggal bengong, kadang hanya ditinggal main media sosial, nggak ngapa-ngapain. Ketika datang masalah dia diam, ketika ditegur sama bos diam, dimarahi sama temen diam, juga sama sekali stuck, nggak punya ide apapun. Kadang punya ide, kadang punya keinginan, tapi berat banget melangkah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Inilah fase yang mendekati freeze. Sadar atau tidak, jika teman-teman merasa stuck, merasa bosan, merasa nggak bisa ngapa-ngapain, mau lari nggak bisa, mau lanjut merasa berat, maka hati-hatilah. Di fase ini teman-teman harus benar-benar mawas diri. Misalkan ada seseorang yang dia bekerja di sebuah tempat,
Ia merasa tempat ini bukan tempat yang baik. Ia merasa ini bukan passion dia. Tapi dia nggak punya keberanian untuk lari, untuk resign, untuk keluar dan mengejar mimpi yang lain. Dia nggak berani berjuang agar menjadi lebih baik di tempat itu. Tapi dia juga nggak berani berlari, meninggalkan tempat itu. Yang dilakukan hanya apa? Diam dan menggerutu. Hati-hati kalau teman-teman ada di situasi ini. Ini situasi yang benar-benar nggak baik. Di titik itu, teman-teman ada di level stres yang sangat tinggi. Teman-teman sedang ada di fase mendekati freeze. Contoh lain apa kalau dalam kasus nyata? Ada orang yang dipukuli, dia yang mau lari nggak bisa, mau melawan nggak bisa. Akhirnya yang dilakukan cuma diam di pojok sambil pasrah menunggu kematiannya. Ini adalah sebuah contoh nyata. Ketika seseorang menghadapi bahaya dan merasa sudah nggak berdaya, maka hanya diam. Orang-orang yang diam dalam situasi yang sangat sulit itu adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Jika teman-teman tetap diam dalam kondisi sulit, nggak berani melawan, juga nggak berani lari, hati-hati. Pada akhirnya, kalau kita nggak hati-hati, banyak orang yang akhirnya sakit, akhirnya meninggal, akhirnya mereka terpaksa mengakhiri hidupnya ketika mereka merasa nggak berdaya, ketika mereka hanya bisa berpikir tanpa bisa berbuat. Yuk evaluasi diri, tetap fokus, tetap semangat. Mudah-mudahan nggak ada yang di fase freeze ini, gak ada yang merasa gak berdaya ini. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.